teman-teman semua, selamat datang kembali di perkuliahan PSDMK. Pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pengembangan sumber daya manusia. Pada materi konsep dasar PSDM, tentunya kita perlu untuk mengetahui apa pengertian dari PSDM itu sendiri. Dalam ruang lingkup makro, PSDM merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa, di mana pembangunan bangsa tersebut terdiri dari perencanaan, pengembangan yang disertai dengan pendidikan dan pelatihan, serta pengolahan. Dalam ruang lingkup makro, PSDM memiliki kesamaan tetapi di lingkungan unit kerjanya. Dalam proses perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta pengolahan karyawan memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. PSDM juga dianggap sebagai investasi dan memiliki sifat conditio sine qua non, yaitu yang harus ada dan terjadi di dalam organisasi. Setelah kita tahu pengertian dari PSDM, selanjutnya kita akan membahas mengenai model pembangunan yang terdiri dari SDA atau sumber daya alam dan juga SDM atau sumber daya manusia. Model pembangunan yang ada di dalam SDM diukur dari kuantitas, kualitas melalui kemampuan, fisik melalui kesehatan, dan status gizi. Teman-teman mungkin bertanya, apa pentingnya PSDM? Nah, berikut adalah beberapa alasan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, PSDM dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan hierarki, kebutuhan manusia memiliki berbagai tahapan. Manusia memiliki 5 kebutuhan yang perlu dipenuhi, diantaranya kebutuhan fisiologis atau basic needs, kebutuhan rasa aman atau safety need, kebutuhan love and belonging atau social needs, kebutuhan akan harga diri atau esteem need, lalu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization need. Setelah kita mengetahui apa saja pentingnya pengembangan sumber daya manusia, selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor yang mempengaruhi PSDM dapat melalui faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi dapat ditemukan dalam tujuan organisasi, strategi jangka panjang organisasi, besar kecilnya organisasi, sifat dan jenis kegiatan, serta jenis teknologi yang dimanfaatkan. Sedangkan faktor eksternalnya bisa berupa kebijakan pemerintah, sosial budaya masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jika kita membahas mengenai sumber daya manusia, maka terdapat beberapa golongan, di mana SDM dibagi menjadi 2 bagian, yaitu non-naker dan tenaga kerja manpower. Tenaga kerja kemudian terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu angkatan kerja atau labor force dan non-angkatan kerja atau potential labor force. Kemudian membahas mengenai SDM, maka akan berhubungan dengan usia tenaga kerja. Tetapi sebelum itu kita perlu mengetahui arti dari bekerja merupakan kegiatan yang memperoleh penghasilan minimum 2 hari per minggu. Perlu diketahui bahwa usia kerja pada setiap negara itu berbeda-beda. Seperti di Indonesia, usia kerjanya pada usia 15 sampai 55 tahun. Sementara di Amerika pada usia 16 sampai 60 tahun dan di India 14 sampai 60 tahun. Dalam setiap negara juga, selain ada tenaga kerja, terdapat kemungkinan adanya pengangguran. Untuk mengetahui tingkat pengangguran, kita dapat menghitungnya dengan cara membagi jumlah yang menganggur dengan jumlah angkatan kerja, kemudian dikali dengan 100. Lalu kita juga perlu memperhatikan beberapa elemen organisasional yang terdapat dalam desain pekerjaan. Elemen-elemen tersebut diantaranya yaitu variasi, kurangnya elemen variasi dapat menyebabkan kebosanan. Dan selanjutnya, kebosanan tersebut bisa menimbulkan kelelahan yang akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan seseorang di dalam bekerja. Yang kedua adalah identitas tugas. Bila pekerjaan tidak memiliki identitas, maka karyawan tidak akan atau mungkin kurang merasa bertanggung jawab dan mungkin kurang merasa bangga dengan hasil yang dia kerjakan. Ini memiliki arti bahwa kontribusi mereka tidak tampak di dalam perusahaan, sehingga kepuasan kerja bisa menurun. Lalu selanjutnya umpan balik. Bila pekerjaan-pekerjaan memberikan umpan balik tentang seberapa baik pelaksanaan pekerjaan, maka karyawan akan memiliki pedoman atau motivasi untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih baik.
Biasanya, pekerjaan tidak selalu senantiasa membutuhkan tingkat spesialisasi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa teknik untuk melakukan perancangan kembali pekerjaan. Teknik-teknik tersebut diantaranya yaitu simplikasi pekerjaan. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih sederhana. Tugas-tugas yang ada pada suatu pekerjaan dapat dibagi menjadi dua, seperti tugas yang tidak perlu diidentifikasi dan bisa dihapuskan. Namun, simplikasi pekerjaan memiliki resiko, karena bisa jadi jika pekerjaan tersebut terspesialisasi, akan menimbulkan kebosanan yang pada akhirnya menyebabkan kesalahan-kesalahan dan permintaan keluar dari pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, dengan cara melakukan perluasan kerja. Kadang berbagai pekerjaan dapat dibuat menarik dengan cara memperluasnya. Terdapat 3 metode yang bisa dilakukan, yaitu rotasi jabatan, job enlargement, dan juga job enrichment. Kita akan membahas lebih jauh mengenai perluasan kerja yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Pertama, pada rotasi jabatan. Kegiatan ini adalah memindahkan para karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Pada nyatanya, pekerjaan tersebut tidaklah berubah, hanya saja para karyawan yang akan bergeser dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dengan metode ini, maka akan mengatasi sifat monoton dari pekerjaan yang ada. Yang kedua, job enlargement, merupakan perluasan secara horizontal, di mana penambahan lebih banyak tugas kepada karyawan untuk meningkatkan variasi pekerjaannya dan mengurangi sifat pekerjaan yang monoton. Ketiga, job enrichment, merupakan perluasan secara vertikal, di mana perluasan pekerjaan ini merupakan suatu perubahan yang direncanakan untuk bisa memberikan variasi yang lebih besar kepada karyawan yang mempunyai keterampilan atau pengetahuan lebih dibandingkan karyawan yang lain. Perluasan secara vertikal ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan pengembangan pribadi dan berpartisipasi dalam kegiatan manajerial. Namun tidak hanya itu, penyebab timbulnya permintaan SDM lainnya adalah melalui lingkungan eksternal, organisasional, dan juga persediaan karyawan. Pada lingkungan eksternal, penyebabnya adalah berada pada kondisi ekonomi sosial politik, hukum, teknologi, dan persaingan. Pada organisasional berada dalam rencana strategik, budget, forecast penjualan, serta produksi. Dan juga desain organisasi maupun pekerjaan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Terakhir, pada persediaan karyawan, dikarenakan oleh karyawan yang sudah pensiun, meminta permohonan pemberhentian, dan juga mengalami kematian. Pada lingkungan eksternal, penyebab permintaan SDM pada masa yang akan datang terdiri dari perubahan lingkungan yang sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang tidak mungkin diperkirakan. Perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar, tapi juga sulit diestimasi, contohnya pada tingkat inflasi dan juga suku bunga. Kemudian, sosial, politik, dan hukum memiliki implikasi pada perencanaan SDM melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan sikap, dan juga tingkah laku. Kemudian, teknologi yang ada pada saat ini tidak hanya sulit untuk diramal, tetapi juga dinilai. Selain itu, perkembangan komputer secara dahsyat merupakan contoh yang menimbulkan gejolak pada sumber daya manusia. Akhirnya, para pesaing merupakan tantangan eksternal lain yang akan mempengaruhi permintaan SDM dari sebuah organisasi. Beberapa lingkup organisasional penyebabnya antara lain yang pertama, berbagai keputusan pokok organisasional mempengaruhi permintaan SDM. Yang kedua, rencana strategik perusahaan adalah keputusan yang paling berpengaruh, mengikat perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran, tingkat pertumbuhan, produk baru, serta segmen pasar yang baru. Dalam jangka pendek, para perencana menerjemahkan rencana strategi menjadi operasional dalam bentuk anggaran ataupun budget. Forecast penjualan dan produksi meskipun tidak setepat anggaran juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia secara jangka pendek. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.